Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 yang terdiri dari Restu Rivaldi dan Feby Andre Simangunsong akan menjelaskan tentang endoskopi. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas praktek peralatan bedah dan anestesi. Yang pertama tuh, apa sih sebenarnya alat endoskopi? Endoskopi adalah pemeriksaan bagian dalam organ tubuh, persendian atau gigi berlubang melalui endoskopi untuk memungkinkan dokter mengintip melalui lorong tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam endoskopi. Yang pertama ada rigid endoskopi. Rigid endoskopi adalah jenis endoskopi yang digunakan di sebagian besar aplikasi endoskopi bedah dan memungkinkan ahli endoskopi untuk memvisualisasikan permukaan organ, pembuluh darah mereka, atau perubahan patologis tanpa sayatan besar pada tubuh dan memberikan tampilan yang lebih jelas daripada dilihat dengan mata telanjang. Selanjutnya ada bagian-bagian rigid endoskopi. Yang pertama ada eyepiece, yaitu tempat pengamat untuk melihat ke dalam tubuh melalui saluran endoskop. Selanjutnya ada ocular assembly yang berfungsi sebagai penerangan pada jalur endoskop. Selanjutnya ada light post untuk mengatur penerangan dan adjust pemilihan cahaya. Selanjutnya ada rod lens, yaitu lensa batang endoskop yang berguna untuk melihat dan meneruskan gambar dari tubuh ke pengamat. Selanjutnya ada spacers, yaitu potongan atau ruang sambung antar jalur endoskop atau tuber. Selanjutnya ada objektif ujung endoskop yang terdiri dari lensa kamera, water window, air window, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada field of view dan angle of view, yaitu sudut pandang si pengamat untuk melihat hasil atau pengeluaran dari endoskopi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fleksibel endoskopi. Fleksibel endoskopi adalah peralatan endoskopi yang dapat diarahkan dan dipindahkan di sekitar banyak tikungan di saluran pencernaan. Endoskopi jenis ini hadir dalam dua jenis, yaitu instrumen serat optik murni asli dan juga endoskopi video. Nah, untuk instrumen serat optik murni asli memiliki bundel serta kaca yang fleksibel untuk mengumpulkan gambar yang diterangi di satu ujung dan mentransfer gambar ke bagian mata. Endoskopi video memiliki chip komputer kecil yang sensitif secara optik di bagian akhir yang dapat menampilkan gambar pada layar video besar. Endoskopi fleksibel memungkinkan untuk mengambil sampel jaringan, menghilangkan polip, dan melakukan pemeriksaan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari fleksibel endoskopi. Pertama ada eyepiece, sama seperti rigid endoskopi. Eyepiece adalah tempat pengamat melihat ke dalam tubuh melalui saluran endoskop. Selanjutnya ada tabung fleksibel atau kaku, ada lensa untuk memberikan gambar sistem internal pasien komparator. Selanjutnya ada sistem untuk mengirimkan cahaya untuk meningkatkan visibilitas area yang sedang diperiksa. Selanjutnya ada saluran ekstra untuk mengakomodasi manipulator instrumen medis untuk prosedur pembedahan. Ini ada lensa mata, yaitu tempat pengamat melihat pasien. Ini ada steker pemandu lampu, yaitu untuk menghubungkan sumber penerangan. Itu digunakan untuk videoskop. Ini ada kabel pusar atau kabel universal, yaitu untuk menghubungkan steker pemandu lampu ke kepala kendali teropong. Ini ada head control, itu untuk membawa pegangan kontrol angulasi untuk memungkinkan operator mengelola kinerja ruang lingkup serta fungsi hisap atau air apapun. Selanjutnya ada tabung penyisapan ditempatkan di dalam tubuh pasien. Yang ada bagian lentur berdekatan dengan ujung distal. Selanjutnya ada blok diagram dari endoskopi. Alurnya yaitu ketika selang dan kamera masuk ke dalam tubuh kita, maka lensa akan memancarkan lampu LED. Lalu cahaya yang sudah dipancarkan oleh LED tadi membantu ke organ tubuh kita dan ditangkap cahayanya oleh sensor CCD atau CMOS yang terdapat pada bagian scope. Kemudian sinyal yang dihasilkan oleh CMOS dan CCD diproses oleh AFE atau analog front end. Selanjutnya, setelah diolah oleh analog front end menjadi sinyal ADC, maka sinyal diolah di prosesor. Bagian akhir
Akhirnya, setelah diolah oleh prosesor, maka monitor akan menampilkan layar berupa gambar organ dalam tubuh kita. Sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja, melanjutkan tentang penjelasan restu. Prinsip kerja, sebuah endoskopi terdiri dari sumber cahaya, sumber dan catu daya, dan juga fiber optik yang berfungsi sebagai jalur cahaya menuju bagian yang diperiksa. Sumber cahaya digunakan biasanya adalah halogen dan bola lampu metal halogen. Bola lampu berfungsi untuk memfokuskan cahaya input pada pembentukan fiber optik. Sumber cahaya yang tengah dikembangkan saat ini adalah LED. Yang pertama itu adalah lepaskan penutup debu, kemudian siapkan aksesoris dan bahan operasional, kemudian hubungkan alat ke catu daya, kemudian lakukan pengecekan fungsi light source, video kamera, TV monitor, video printer, pengecekan fiber optik, kelancaran nozzle dan udara, dan air section. Kemudian lakukan pemasangan secukupnya. Yang keempat itu untuk melaksanakan atur intensitas cahaya sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, lakukan pemeriksaan dengan fiberscope sesuai dengan protap pelayanan. Yang keenam, lakukan perekaman pemeriksaan, ambil foto sesuai protap pelayanan, dan ambil hasil rekaman foto sesuai kebutuhan. Yang ketujuh itu kembalikan tombol ke dalam posisi 0. Yang kedelapan, matikan alat dengan menekan tombol off. Yang kesembilan, lepaskan hubungan catu daya dan hubungan komponen rangkaian seluruh alat. Yang ke-10, bersihkan fiberscope, aksesoris, dan alat-alat yang sudah dipakai sesuai dengan SOP yang telah ada. Dan di sini juga ada prosedur endoskopi. Yang pertama yaitu pasien akan diminta berbaring di atas meja pemeriksaan. Yang kedua itu dokter anestesi akan melakukan pembiusan dan jika diperlukan pembiusan. Dokter juga mungkin akan memberikan obat penenang agar pasien merasa lebih rileks selama prosedur dijalankan. Alat endoskopi dimasukkan ke dalam tubuh Anda atau pasien. Jalan masuknya dapat melalui mulut, anus, atau saluran kemih, tergantung dari bagian tubuh mana yang akan diperiksa. Kemudian dokter mengendalikan endoskopi hingga mencapai bagian tubuh yang menjadi tujuan. Prosedur tersebut berlangsung selama 15 sampai 45 menit tergantung keperluan endoskopi tersebut. Setelah selesai, pasien akan dibawa ke ruang pemulihan dan dipantau oleh dokter agar mengetahui selanjutnya pasien dipantau ada efek atau tidak. Di sini yaitu pemeliharaan. Pemeliharaannya itu pastikan endoskopi selalu dalam kondisi steril, tidak bocor dan tidak terdapat cacat fisik pada penyimpanan dan sebelum digunakan. Lakukan tes kebocoran pada saat skop akan digunakan sebelum dicuci dan setelah dicuci. Jika alat tidak lolos saat tes kebocoran, maka skop tidak boleh digunakan. Yaitu setelah skop digunakan, lakukan proses pencucian dan sterilisasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nomor 4 yaitu untuk proses desterilisasi, simpan skop dalam lemari skop dalam posisi menggantung. Perhatikan nomor 5 itu temperatur tempat penyimpanan skop. Pastikan suhu dalam temperatur suhu ruangan normal, yaitu 25 derajat Celcius. Di sini kemudian ada troubleshooting. Troubleshooting itu yaitu kesulitan lewat, penyebabnya saluran bagian tubuh lebih kecil, pengguna instrumen terlalu besar. Solusinya yaitu periksa agulasi ujung, menurunkan agulasi dan instrumen coba lagi. Kemudian solusinya kedua itu pastikan instrumen tertutup sepenuhnya. Yang ketiga solusinya itu periksa ukuran instrumen relatif terhadap instrumen saluran, coba instrumen berdiameter lebih kecil lagi. Kemudian yaitu ada troubleshooting tentang katup atau nozzle tersumbat. Penyebabnya itu bisa entah dia tidak melakukan puasa. Solusinya itu bongkar katup dan bersihkan, siram saluran endoskopi dengan membersihkan. Solusinya diikuti dengan air bersih. Ketiga itu ada tidak adanya insufasi. Penyebabnya itu katup macet atau tersumbat. Solusinya itu yang pertama, tali pusar terpasang kuat ke sumber cahaya dan mengencangkannya jika perlu. Yang kedua itu daya dihidupkan. Di luar fokus, troubleshooting di luar fokus.
Penyebabnya itu cincin fokus tidak sesuai dengan lensa kotor. Solusinya yang pertama itu adalah sesuaikan cincin fokus, yang kedua cakup fiber optik ke lensa, kemudian dibersihkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan serta wawasan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.